Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Judulnya kali ini tuh acu tak acu. Acu tuh apa sih, Chris? Kok nggak pernah tahu ya, Bobby? Istilahnya sudah kuno sih soalnya zaman aku sekolah dulu sih. Ya, Bobby mewakili generasi yang lebih muda, generasi milenial. Masuk akal sih kalau nggak tahu. Oh, sosok berasa tua gitu ya? Ya enggak lah. Masa tua kok dibanggain? Kan ada itu pepatah Inggris old but gold. Berarti tua-tua bagus dong. Tumben Bobby moji ya. Biasanya komennya jelek terus gitu ke aku. Ya sekali-sekali muji lah. Masa podcast ini isinya Chris sama Bobby ribut mulu. By the way, acu itu apa sih? Semacam sound efeknya kalau bersin ya. Acu. Bukan acu begitu. Oh bukan ya. Nah terus apa? Acu itu artinya peduli. Kalau acu tak acu berarti tidak peduli sama orang lain. Ah, jadi nih judulnya maksudnya ndak peduli sama orang lain ya. Bentar. Kok Chris ngajak orang ndak peduli sama orang sih? Lama-lama kok tambah sesat ya episode-episodenya. Yang enggak, bukan gitu. Katanya mau damai, ndak pengen ribut. Lah kok sekarang ngajak ribut lagi sih? Ya udah kebiasaan ngajak ribut Chris, lebih enak kayaknya daripada damai. Oke, ya udahlah. Kebiasaan Bobby ini langsung loncat ya ke kesimpulan. Ya bukannya udah jelas ya judulnya Chris ini mau ngajak orang ndak peduli sama orang-orang sekitar, kan ndak baik itu. Iya dan tidak sih. Makanya tunggu aku jelasin dulu sampai selesai, baru Bobby tanya-tanya. Oke deh. Bobby diam dulu ya. Awas lo kalau makin ngaco bahasa. Minggu ini bisa dibilang persiapanku cukup berat sih bahas episode kali ini. Karena bacaannya memang masih seputar psikologi, soal pengembangan diri. Tapi ini ada hubungannya dengan filosofi soalnya. Kali pertama nih di Bocin aku bahas soal filosofi. Pembahasannya sebenarnya sederhana, tapi penerapannya, aplikasinya itu yang susah dan cukup berlawanan sama pikiran banyak orang pada umumnya. Tapi aku beranikan diri untuk bahas ini ke Sobat Boci sebagai perspektif lain gitu, memberikan perspektif baru. Buku yang aku baca atau bacaan yang aku lagi pelajari atau dalami belakangan ini tentang berani untuk tidak disukai, dari Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku terjemahan ke Indonesia sini, aslinya ada versi bahasa Inggrisnya. Ya Sobat Boci mungkin tahu karena backgroundku dari bahasa Inggris, jadi aku suka baca-baca versi bahasa Inggris sebenarnya. Tapi ini kebetulan karena filosofi dan psikologi ya, khususnya psikologi positif Adler, jadi aku baca versi Indonesia aja karena sudah pusing bahasa Indonesia daripada Inggrisnya. Aku coba jelaskan sebisa mungkin bukunya ke Sobat Boci, ya versi Bocin pastinya. Nah seperti yang tertulis di judul episode ini, intinya menjelaskan untuk berani tidak disukai oleh orang lain dan lebih berfokus pada diri sendiri. Berarti ngajarin orang tuh lebih egois dong Chris. Ya kan gak baik kalau egois. Ya bisa dibilang bukan egois ya istilahnya, tapi lebih fokus memuaskan kepentingan diri sendiri gitu dibandingkan kepentingan orang lain. Alah sama aja dong, itu egois lah berarti. Gimana sih? Bukan, dengerin dulu daripada jadi kayak debat kusir ini lama-lama gak jelas gitu ceritanya. Oke aku dengerin dulu ya. Nanti kalau melenceng Bobby merasa salah nanti nyaut lagi. Ya oke. Kalau Sobat Boci baca bukunya, mungkin bisa ambil kesimpulan seperti Bobby tadi. Egois di sini arahnya memang memenuhi kebutuhan sendiri, tapi bukan sampai arah ekstrim narsis gitu ya, sampai orang lain gak dipedulikan gitu. Mulai dari fokus kepada diri sendiri, lalu memperlakukan orang lain sebagai kawan seperjuangan, dan yang terakhir berkontribusi kepada masyarakat. Jadi ini satu alur dalam teori psikologi Adler. Fokus kepada diri sendiri,
mulai memperlakukan orang lain sebagai kawan seperjuangan, dan berkontribusi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ada hubungan dengan orang lainnya gitu. Pernahkah Sobat Boci berpikir hidup bebas itu seperti apa? Hidup bebas menurut teori psikologi Adler mengatakan hidup bebas itu tidak terikat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Jadi hidup bebas itu memuaskan diri sendiri lebih dulu. Karena kalau hidup Sobat Boci hanya terfokus pada orang lain, seperti mengutamakan memenuhi kebutuhan orang lain dan mencari pengakuan dari orang lain, istilah lainnya itu people pleaser. Kita tahu saat ini, akhir-akhir ini ya disebut ya. Sobat Boci yang condong seperti people pleaser atau Sobat Boci yang condong menjadi people pleaser pastinya tidak akan pernah bahagia. Nah, kenapa? Sederhananya, goalpost atau titik tujuannya dari kita memenuhi kepentingan orang lain itu selalu berubah-ubah, karena keinginan orang lain ya juga pasti berubah-ubah. Oleh karena itu, titik tujuan atau goalpostnya itu akan terus berpindah tanpa ada tujuan yang pasti. Makanya perlu untuk paham, mengetahui keinginan dan motivasi pribadi. Jadi ekstrimnya itu lebih ke people pleaser ya. Tapi Chris bilang soal narsis itu, kalau lebih fokus diri sendiri kan ya juga bahaya Chris, nanti antisosial. Nah, untuk menghindari yang Bobby bilang tadi, fokusnya kembali lagi mengenali dan menerima diri sendiri lebih dulu. Soal mengenali dan menerima diri sendiri ya, yang pertama Bobby paham sih, mengenali diri sendiri ya bisa coba macam-macam hal. Kalau ada yang suka, nggak suka kan ketahuan gitu. Nah, betul. Lalu kalau mau simpelnya bisa ikut tes kepribadian online gitu, ada banyak macam-macam ya. Itu bisa tahu juga kemampuan diri kita seperti apa gitu, gratis juga. Nah, kalau menerima diri sendiri nih Bobby mau tanya. Nah, tanya apa tuh? Tiap orang kan ada kekurangan, ada kelebihan ya. Berarti menerima juga kekurangan, nah terus gak mau berubah gitu ya. Biarin diri, ya udahlah lemah, udah punya kekurangan, ya sudah gak bisa lah gitu, gak usah ngapa-ngapain. Pertanyaan Bobby langsung ke contoh kasus ya. Oh iyalah. Oke deh, langsung ku jawab aja soal menerima diri sendiri ini seperti apa. Sobat Boci, menerima diri sendiri berarti mengakui bahwa diri kita punya kelemahan dan kekurangan, seperti yang Bobby bilang tadi. Termasuk juga kejadian yang menurut Sobat Boci buruk di masa lalu. Kalau Sobat Boci terus-menerus menyangkal dan lari dari menerima itu, ibaratnya membiarkan jangkar kapal Sobat Boci itu tetap menancap di dasar laut. Kapal kehidupan Sobat Boci tidak bisa berjalan dengan semestinya karena ya jangkarnya masih nancap di bawah gitu. Jadi terus-terus kapal kehidupan Sobat Boci terus-menerus menyeret kelemahan dan masa lalu yang buruk. Sobat Boci harus memutuskan rantai jangkar tersebut. Tidak berhenti sampai di sini ya. Sobat Boci juga bisa mengambil keputusan apakah jangkar-jangkar tersebut bisa diubah atau tidak. Beberapa hal seperti masa lalu misalnya tidak bisa diubah karena ya sudah sejarah begitu. Yang bisa Sobat Boci ubah ya saat ini, apa yang bisa dikerjakan Sobat Boci saat ini dengan kondisi apa yang ada sekarang dioptimalkan untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai apa yang Sobat Boci harapkan. Nah itu soal judul bukunya tadi tuh. Nah, kenapa memang? Bobby masih belum paham sih sama judulnya. Berani tidak disukai. Bukannya semua orang harusnya suka ya kalau disukai orang lain. Kalau acuan kita di orang lain dan bukan diri sendiri, maka ya Sobat Boci tidak akan pernah ada rasa puas. Misal nih, Bobby mau disukai sama 10 orang yang berbeda. Berarti Bobby harus jadi 10 tipe orang yang berbeda dong. Nah itu kalau cuma 10. Kalau 50, 100, ya bakal capek sendiri kan? Oh iya. Terus ada dua lainnya itu tentang menjalin hubungan sebagai kawan seperjuangan. Nah maksudnya apa itu? Maksudnya itu membangun hubungan tanpa perlu bersaing dan berkompetisi dengan orang lain. Kenapa ini aku bahas? Karena seringkali hidup kita ini sampai ada lagu Jawa ya, jok dibanding-banding gitu ya. Nah itu karena kita kebiasaan dalam hidup selalu berkompetisi, selalu bersaing, selalu perbandingan dengan orang lain gitu. Apalagi kasusnya kalau keluarga ya sering gitu, perbandingan-bandingan itu sering sekali. Kenapa kok tidak perlu untuk bersaing dan membanding-bandingkan diri dan berkompetisi? Karena setiap orang memulai di titik awal yang berbeda-beda.
dan menghadapi pertarungan kehidupan yang berbeda-beda, juga menjalani arena yang beda-beda. Jadi tidak perlu sih Sobat Boci mengaitkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain, atau membandingkan atau berkompetisi dengan orang lain. Yang perlu berkompetisi dengan diri sendiri, itu yang penting. Terakhir itu soal kontribusi ke orang lain ya Chris? Iya betul, masih ingat ya? Oh iya lah. Bobby masih bingung kalau fokusnya lebih ke diri sendiri. Terus tadi dibilang tidak disukai orang lain gitu. Nah kok jadinya melakukan sesuatu ke masyarakat itu loh. Kok muter-muter sih kayaknya. Memang kelihatannya muter-muter ya? Iya. Nah karena supaya nggak muter-muter, biar aku lanjutkan deh. Kontribusi apa sih yang dimaksud di sini? Teori psikologi Adler berujung pada kontribusi masyarakat atau memberikan suatu nilai dan manfaat kepada masyarakat setelah Sobat Boci mengerti tentang potensi dan batas-batas diri sendiri serta telah menerima hal-hal itu sepenuhnya. Kemudian, memperlakukan orang lain sebagai rekan seperjalanan tanpa perbandingan atau kompetisi. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kontribusi ke masyarakat atau orang lain ini mengarah pada kepuasan ketika bisa berdaya atau berguna bagi orang lain. Bisa dibilang posisinya tengah-tengah ya, tidak ekstrem ke satu sisi hanya memuaskan keinginan pribadi atau egosentris, dan juga tidak ekstrem jadi people pleaser yang semata-mata hanya menyenangkan kebutuhan orang lain tapi mengabaikan keinginan pribadi. Nah itu sedikit tentang pembahasan dari teori psikologi Adler ya, dan juga tentang berani tidak disukai. Bobby masih bingung sih bahasnya. Kalau agak puter-muter, agak jelimet gitu ya. Iya namanya juga nyoba pertama kan itu. Kalau Sobat Boci ngerasa yang sama-sama bingung ya coba dengerin berapa kali. Nah karena ini baru awal-awal banget tadi yang aku bilang, bahas soal filosofi, jadi masih banyak kurangnya sih. Dan memang menurutku ini tantangan, bukan hal yang susah, tapi menurutku jadi tantangan untuk meringkas semua itu dalam waktu di bawah 15 menit. Oh iya, Chris sudah mencoba yang terbaik kok. Bagus banget. Makasih ya dipuji lagi ya. Tumben episode ini kok lagi baik Bobby ya. Gak kayak biasanya gitu, senengannya nyari ribut atau kecuali yang tadi sih. Ya Bobby ribut sama Chris ditanyain, Bobby semangatin Chris juga ditanyain. Chris ini maunya apa sih? Sorry. Oke langsung ke quote aja penutup Bobby. Bobby akhiri episode ini dengan peribahasa dari bahasa Inggris. You can lead a horse to water, but you cannot make it drink. Sobat Boci bisa bawa seekor kuda ke air, tapi tidak bisa memaksanya minum air tersebut. Maksudnya, perubahan sejati berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Bocin di platform-platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.